rezeki beda-beda. Saya pernah satu panggung sama Dr. K. Haji Zainuddin MZ sama Ustadz Jepri Al-Bukhari di Jakarta Utara, dekat Islamic Center Rumah Orang Madura Kaya. Sekarang dia jadi ketua LPTQ Jakarta Utara. Muharram santunan, tabligh akbar, 3 penceramah. Assalamualaikumnya sama, tapi amplopnya beda-beda. Rezeki beda-beda. Kiai Zainuddin MZ 20 juta, Ustaz Jepri 15 juta. Saya yang ketiga kan sama assalamualaikum. Tuh rezeki beda-beda. Ada yang assalamualaikum 2000, assalamualaikum. 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 Enggak boleh iri, enggak boleh hasud, enggak boleh rezeki ada yang ngatur, Allah Subhanahu. Mohon salam di pinggir sumur. Ibu-ibu yang jawab salam, saya doain panjang umur. Pohon salam banyak di duren sawit. Ibu-ibu yang jawab salam, saya doain pulang dari sini nemu duit. Daun salam buat sayur ikan betik. Ibu-ibu yang jawab salam, saya doain nanti bangun tidur tambah cantik. Ya ilah yang amin, nenek-nenek lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Kabiril Muta'al Al-Munfaridi bil azamati wal jalal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadi minad dolal wa ala alihi wa ashabihi alladzina yattasifuna bimahasinil akhlaqi wal a'mal. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratil ulama'il fiqh wal asatizatil a'izza wal hujjajil kiram wa nakhussu bidzikrihi Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Nurul Huda, tokoh masyarakat, para orang tua, segenap dewan guru, hadirin hadirat Bapak Ibu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Setinggi puji, sebanyak syukur, sembah sujud, taat, setia, tunduk dan takluk hanya kepada Allah, penguasa tunggal, pengatur alam semesta, kerajaan langit dan bumi, yang telah meninggikan langit tanpa tiang, yang telah mengokohkan bumi tanpa pondasi. Dialah Rabbul Izzati yang maha pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih. Sampai dengan malam ini masih memberi kesempatan dan peluang bagi kita hambanya untuk mendapatkan tambahan pahala melalui taklim yang diisi dengan bacaan sholawat, zikir dan yang lain-lain. Mudah-mudahan kesemuanya itu menambah cinta kita kepada Allah, menambah cinta kita kepada Rasulullah. Daun salam buat masak sarden.
sarden dimasak rasanya manis. Ibu-ibu yang jawab salam mudah-mudahan bisa salaman sama Presiden Anies. Sambil bilang amin, liatin yang di sebelahnya amin apa enggak. Kalau dia diam aja dia memilih Ganjar tuh. Ada sebuah sabda Nabi yang berbunyi sayati 'alan nasi zamanun. Nanti akan ada suatu masa, suatu zaman di mana orang itu yang ada di zaman itu yafiruna minal ulama wal fuqaha, lari dari ulama, lari dari ahli fikih. Apa artinya? Kalau ketemu ulama bukannya menghindar, bukannya lari, tapi tidak peduli adanya pengajian, tidak peduli adanya kajian-kajian. Tapi malam ini Nurul Huda jamaahnya orang yang peduli kepada ilmu. Annal anbiya lam yuwarrithu dirhaman. Para nabi, para rasul, nabi kita meninggal dunia tidak meninggalkan warisan harta. Walakin tetapi yang Nabi tinggalkan warisan adalah warisan ilmu. Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Jika orang punya harta, dia tidak nyaman, tidak nyenyak tidur. Rumahnya, pagar rumahnya dia buat sedemikian rupa supaya tidak bisa dimasuki pencuri. Enggak cukup itu, dia gaji security. Enggak cukup itu, dia taruh juga CCTV, anjing pelacak. Manusia punya harta, manusia yang menjaga harta. Manusia punya ilmu, ilmu yang jagain manusia itu. Maka kiai rumahnya nggak ada yang ditutup, dijagain sama ilmunya. Begitu mau masuk, mau mencuri, kiainya lagi sholat tahajud. Kiainya wudhu, itu maling pas masuk, kata kiai, ambil tuh beras 2 karung. Maling kagak kuat manggul beras 2 karung. Kata kiainya ada gerobak di belakang, bawa pakai gerobak. Girang itu maling. Sampai di rumah dimasak istri, suami dan istri mencret makan beras kiai. Boleh mencuri, dijagain sama ilmu. Nanam padi, rumput tumbuh. Nanam rumput, padi nggak bakal tumbuh. Mengedepankan ilmu agama, dunia bakal ikut. Mengedepankan dunia, akhirat bakal luput. Mudah-mudahan kita atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau yang cuma berharap dunia, kata Allah, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kayaknya belum pada makan ini ya.
Bilang Allahnya nggak semangat, kayaknya nggak ngangkat. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Mudah-mudahan Pak Anies menang. Ya Rabbal. Ada gadis manis dibegal. Dia berlari sambil berenang. Anies walaupun dijegal, insya Allah menang. Ya Rabbal. Bukan kampanye, pantun. Kalau kampanye nanti ada pemberitahuan dari KPU. Ini mah pantun. Bilang Allahnya biar tembus 7 lapis langit. Biar Pak Anies dibela, dilindungi oleh Allah. Aminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Terpaksa. Di antara manusia ada yang hanya minta kehidupan di dunia. Kalau dia hanya minta di dunia, di akhirat dia celaka. Mad dunya bibaqiyatin walakin nufarikuha bimautin wantiqoli. Di dunia tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Semua Allah Ta'ala akan pisah dengan sebuah kematian. Harta sebagai rezeki, umur sebagai rezeki, nggak ada yang tahu rezeki kita seapa esok hari. Kapan di mana kita mati, nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Enggak tahu kita besok masih ada atau enggak. Kalau Israel petugas pencabut nyawa sudah datang, enggak bisa ditunda, enggak bisa dipending. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal udah tiba, Israel sudah datang untuk mencabut ruh seorang hamba Allah, nggak bisa ditunda. Kalau bisa ditunda, itu Menteri Cahyokumolo masih hidup. Dia kan menteri yang spesial, suka melobi jika ada menteri berseberangan dengan menteri yang satunya. Cahyokumolo itu piawai dalam melobi permasalahan. Kalau ajal bisa ditunda, dia bakal lobby Israel. Gue mati jangan sekarang, gue 2024 aja. Gue kan menteri, pengen lihat Anies dilantik jadi presiden. Tapi itu nggak bisa ditunda, nggak bisa dipending. Maka dulu di Pulau Mas ada sawah, ada orang mati di galengan sawah lagi berak. Kalau bisa ditunda, dia ngomong sama Israel, gue cebok dulu. Kata Israel, nggak bisa, lo emang udah ditakdirin mati, lo kepet. Maka kalau manusia lari dari ulama, nggak peduli adanya pengajian, adanya taklim, nanti akibatnya Allah Ta'ala akan cabut 3 hal dalam kehidupan. Maka ngaji itu penting. Besok Idul Kurban, pakai ilmu. Babul udhiyah,
bab tentang berkurban. Hiya sunnatun muakkadatun. Berkurban itu status hukumnya sunnat muakkad, sangat dianjurkan bagi yang berkemampuan. La tajibu, enggak wajib. Alhamdulillah, susu ya. Bu, Ibu, apa kabar? Ceramahnya begini aja ya, nggak usah ngomongin merek bedak Revlon, Ultima, Sari Ayu, Wardah, Mars, God, Spon, NR, Latulip, Parabella, Tulji, Pixi. Kita ngaji aja ya. Tulji hari ini harganya 320.000. Di ITC Cempaka Mas lantai 3 pintu utara yang dekat masjid. Ada krim malam, ada krim siang. Nggak usah diomongin ya. Tuh milik ibu-ibu. Bapak-bapak mah cuma ngasih duit aja. Kalau pipi ibu kelihatannya glowing, itu yang merek Wardah. Itu yang iklan artis Dewi Sandra. Rumahnya di Bintaro, sektor 9, dari McD puter balik belok kiri. Kalau ke kanan Tegal Rotan, dia yang ke kiri. La tajibu, kurban itu enggak wajib, hanya sunnah. Illa bin nadri, kecuali korban yang disertai nazar, janji sama Allah. Kalau nanti Anies menang jadi presiden, saya mau korban, wajib korban karena nazar Anies menang. Kenapa sampai dia bernazar seperti itu? Dia tahu ini Anies begitu luar biasa, dimusuhin. Waktu pemberian piala Persija Jakarta menang, dia kagak boleh turun di VIP. Padahal dia gubernur Jakarta, Persija Jakarta yang menang. Masa dia kagak boleh? Jahat banget emang tuh anak dari dulu tuh. Kemarin Formula E di Ancol bikin aspal itu, Anies beli pasir di toko-toko bangunan. Toko bangunan diancam nggak boleh jual. Maka pasir nyari sendiri, bikin sendiri. Disurvei sama panitia dari Eropa. Ternyata kata panitia yang survei lokasi balap mobil Formula E dikasih acungan jempol. Baru ini arena balap mobil internasional, ini aspalnya yang paling bagus. Insya Allah. Di satu sisi dimusuhin manusia, di sisi lain Allah belain. Bu, Ibu, mudah-mudahan tahun besok berangkat haji. Aminnya semangat betul, emang udah setor. Mudah-mudahan berangkat. Ya Rabbal. Kalau korbannya sunnah boleh dimakan. Kata Allah, pakulu minha, makan sebagian. Ada jatahnya, orang yang korban nanti dikasih sama panitia. Paha depan 1 sama hati sejuring. Itu jatahnya. Kalau korban sunnah, kalau korban wajib nggak boleh dimakan, kasih semua. Wala yujzi'u illal ibilu wal baqaru wal ghanamu. Jenis hewan kurban itu onta, sapi, kambing.
Ada doinatun, jenis kambing biri-biri. Summa anzun, ada jenis kambing gunung. Rasulullah pernah berkurban 100 ekor unta. Dalam sebuah sabdanya, wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahara thalathan wa sittin wa amara aliyan karramallahu wajhah ayyadbahal baqiya, rawahu Muslim. Dalam kitab Misbahuz Zulam, syarah dari Bulughul Maram, dari sahabat Jabir radhiyallahu anna nabiyya, bahwasanya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahara salasan wasittin, Nabi menyembelih hewan kurbannya sendiri sebanyak salasan wasittin, 63 ekor unta Nabi sembelih sendiri. Kan 100 ekor. Wa amara aliyan ayyadbahal baqiya, sisanya Nabi suruh Sayyidina Ali untuk melanjutkan sesembelihan hewan kurban Nabi. Fihi yajuzu anna taukil, dalam hadis ini menerangkan tentang ibadah yang boleh diwakilin sama orang lain, kal kurban, seperti ibadah kurban. Waramyul jimar, melempar jumroh, sebagai penyempurna ibadah haji. Selesai wukuf mabit di Muzdalifah, ambil batu, besok ke Mina. Saat matahari tergelincir, waktu melempar jumrah udah masuk, penyakitnya kumat, uratnya pada asem, nggak bisa jalan, maka boleh diwakilin. Jadi ibadah yang boleh diwakilin, ibadah kurban, kemudian melempar jumroh, kemudian summal haj, ibadah haji dibadalin, summal umroh, ibadah umroh boleh dibadalin. Wa ammal ibadah as-shalah as-saum la yasihhu, adapun ibadah sholat, ibadah puasa, kalau diwakilin kagak boleh. Kalau diwakilin enak, kata RW, teh gantiin gua, teh gua lagi repot, luda yang puasa, luda yang sholat, gua lagi banyak kerjaan. Nggak boleh. Kalau nyembelih boleh diwakilin, kalau melempar jumroh boleh diwakilin, kalau haji boleh dibadalin, asal sudah terhalang sama uzur syar'i yang dibenarkan oleh agama. Udah stroke permanen, nggak bisa bergerak, tapi napas masih ada, anaknya lagi dapat rezeki banyak, badalin haji orang tuanya, badalin umroh orang tuanya. Pak Ustadz, kalau nikah boleh nggak digantiin? Makanya teks asli ijab qabul itu qabiltu tazwijaha wa nikahaha bimahbil mazkur nafsi, ada nafsinya, supaya tidak ada yang menggantikan. Nggak boleh. Kalau digantiin khawatir ntar malam pertama digantiin juga. Neng, abang disuruh gantiin dulu neng. Kata nganten perempuan, iya bang, separuh aja bang. Yang tidak dicontohkan oleh Nabi tidak boleh. Jika dilakukan lam yasihhu, tidak sah.
Jadi begitu luar biasa keberadaan ulama mencerdaskan umat untuk menambah kualitas takwa, iman, cintanya kepada Allah, untuk memperbesar cintanya kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala bisa diangkat kayak saya gini. Kalau nggak kuat biasanya udah pada stroke. Angkat tangannya begini, kepalkan tangannya, takbir,
Takbir. Takbir. Siap bela ulama. Siap bela kiai. Siap bela habaib. Takbir. Sallu ala nabi. Tidak ada hari raya yang tidak diiringi dengan puasa. Besok Idul Adha diiringi puasa 2 hari, Tarwiyah dan Arafah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi Arafah. Nabi ditanya tentang pahala puasa di hari Arafah. Pakola, Nabi menjawab, yukaffirus sanatain al-madiyah wal baqiyah. Orang yang puasa sehari besok Idul Adha, Allah ampuni dosa kesalahannya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Apa makna setahun yang akan datang? Allah Ta'ala akan beri ia panjang umur sampai Idul Adha tahun yang akan datang. Maka jangan dibilang, ya ini mah lebaran haji, yang udah haji aja. Enggak. Idul Adha itu justru lebih agung dibanding Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sebelum berangkat sholat sunat sarapan dulu. Kalau Idul Adha sarapannya pulang sholat. Afdolnya sarapan pulang sholat Idul Adha, launya daging korban. Kapan motongnya? Kalau Idul Adha waktu sholatnya dipercepat jam 6, setengah 7 paling siang, untuk memberi keleluasan waktu buat panitia menyembelih hewan kurban. Kalau Idul Fitri diperlambat sholatnya setengah 8. Khawatir jika ada warga yang lupa belum bayar zakat. Sebab waktu zakat itu berakhir setelah imam sholat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis waktu bayar zakat. Maka Idul Fitri sholatnya diperpanjang waktunya setengah 8. Ada takbir mursal, ada takbir muqayyad. Ada yang takbir berkelanjutan sampai 3 hari setelah hari raya, hari-hari tasyrik. Tidak hanya selepas sholat fardu, tapi juga sholat sunnah. Habis sholat tahajud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Habis sholat duha, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis sholat janazah, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunat 3 hari ke depan. Kalau Idul Fitri habis waktu takbir ketika imam selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah habis takbir. Ini kadang Idul Fitri maghrib masih ada yang takbir imam. Itu imam kagak ngaji. Maka ngaji itu penting. Kita kenal ada takbir muqayyad, ada takbir mursal. Ada takbir yang terikat sama waktu sholat selesai, habis takbir. Ada yang berkelanjutan sampai hari tasyrik tanggal 13, 3 hari kemudian. Bo, udah jam 11 lewat 17 menit. Itu tutup. Udah apa terus? Udah apa terus? Maka bela Islam itu kita ramaikan majelis ilmu. Kita ramaikan kajian-kajian. Ini Nurul Huda luar biasa, Bang Japar aja sampai banyak banget tuh pada ngaji. Ini pimpinannya Ibu Fahira Idris.
Ibu Pahira, Ibu Pahira, Ibu Pahira. Kemarin nama saya di Kebon Jeruk. Sebelum saya sambutan, kata beliau, Buya pantunin buat saya, kata dia begitu. Saya bilang begini, Abang Pi dari Jepara. Terus, Abang Pi dari Jepara. Terus apa udah ini? Bilang terusnya lemes amat sih. Udah gua lupa. Kalau orang lari dari ulama, nggak mau ngaji, nggak mau ikuti kajian, maka Allah Ta'ala akan cabut 3 keberkahan dalam hidupnya. 1, berkah rezeki. Duitnya banyak tapi tidak terasa menenteramkan hati. Rasanya kurang aja. Kalau berkah itu sedikit tapi menyenangkan keluarga. Dalam Nasoih Diniyah, dalam kitab Nasoihul Ibad, definisi berkah itu ziyadatul khairi, semakin membaik. Bu, rezeki itu beda-beda, porsinya beda-beda. Seiring dengan kualitas iman dan kualitas ibadah kita. Di hutan, kambing itu rezekinya rumput, daun-daunan. Harimau itu rezekinya seekor kijang. Manusia juga rezekinya porsinya beda-beda. Ada yang setiap hari pulang sore berangkat pagi jualan cilok 300.000. Sesuai sama barang yang ia jual, cilok habis 300.000. Tapi Allah yang ngatur itu rezeki. Hari itu Allah pengen tukang cilok pulang bawa duit 1 juta. Bagaimana caranya? Allah yang bikinin cara. Itu tukang cilok berangkat pagi, keluar dari gang ke jalan raya, enggak nengok-nengok ketabrak mobil. Gerobaknya terbalik, barangnya tumpah, yang nabrak tanggung jawab. Bang, sini bang, besok-besok kalau keluar dari gang lihat-lihat ya, abang yang salah, tapi saya kesian sama abang, saya ganti nih 1 juta. Pulang rumah jam 8, bininya nanya, lah baru jam 8 udah pulang, gerobak mana? Udah tenang, nih pegang duit 1 juta. Dari mana ini jam segini udah bawa pulang duit 1 juta? Ya pulang dagang. Alhamdulillah. Gerobak lu mana? Tabrak mobil. Dandanin 300.000. Jadi besok berangkat lagi, kata istrinya. Mudah-mudahan ketabrak lagi. Kalau yang tadi 1 juta kemauan Allah. Tapi kemauan istri, kemauan hambanya minta ketabrak lagi. Bener ketabrak, tapi ditabrak sama Gojek. Kagak diganti malah dimarahin. Enak aja lu jalan, emang jalan punya bapak moyang lo. Rezeki beda-beda. Saya pernah satu panggung sama Dr. K. Haji Zainuddin MZ sama Ustadz Jepri Al-Bukhari di Jakarta Utara, dekat Islamic Center Rumah Orang Madura Kaya. Sekarang dia jadi ketua LPTQ Jakarta Utara. Muharram santunan, tabligh akbar, 3 penceramah. Assalamualaikumnya sama, tapi amplopnya beda-beda. Rezeki beda-beda.
Kiai Zainuddin MZ 20 juta, Ustaz Jepri 15 juta. Saya yang ketiga, kan sama. Assalamualaikum. Tuh, rezeki beda-beda. Ada yang assalamualaikum 2000, assalamualaikum. 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 Enggak boleh iri, enggak boleh hasud, enggak boleh rezeki ada yang ngatur, Allah Subhanahu. Maka kalau orang diberi amanah, dapat jabatan sebagai seorang menteri, sebagai seorang, jangan iri, itu rezeki dari Allah. Ini ada orang dikasih rezeki jadi menteri pendidikan, maju pendidikan, dia kesel, dia iri. Habis dia nggak kelihatan bolehannya. Yang kelihatan bolehannya itu menteri pendidikan mulu. Terus itu rezeki. Maka orang kalau jauh dari ulama, jauh dari taklim, jauh dari nabi, jauh dari Allah, jauh rezeki. Maka pengen rezeki kita berkah, dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah, insya. Kalau jauh dari ulama, kalau jauh dari taklim, kalau jauh dari Allah, Allah Ta'ala akan beri itu orang yang gak peduli sama pengajian, diberi pemimpin yang zalim. Pengen gak punya pemimpin yang zalim? Enggak. Makanya pengajian Nurul Huda rame, karena enggak mau 2024 punya pemimpin zalim. Kita pengen yang membuat perubahan di negeri ini. Amin. Ya Rabbal. Kalau udah jauh dari ulama, nggak peduli sama majelis ilmu, sama kajian-kajian keagamaan, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kalau mati nanti su'ul khotimah, nggak bawa iman. Na'udzubillah min. Ya Allah, dulu ada seseorang yang punya kemampuan di atas rata-rata, menjadi harapan bangsa, karena dilihat oleh para cendekiawan, ini orang nanti bakal mampu membawa bangsa ini berubah. Harapan-harapan itu sirna, karena dia salah ambil tempat untuk mengambil gelar pendidikannya. Jauh dari ulama, jauh dari agama. Akhirnya begitu pulang ditinggalkan oleh ulama. Na'udzubillah min. Maka Nurul Huda malam ini mengajak kita untuk cinta ilmu. Mal maridu idza muni'at ta'am wasyarab wad-dawa yamut. Orang yang sedang menderita sakit, kalau udah enggak bisa masuk air, kalau udah enggak bisa masuk obat, kalau udah nggak bisa masuk makanan, ya mut, bakal cepet mati. Zalikal qalbu. Begitu juga hati. Idza muni'al hikmah wal mau'izah wal ilim salasata ayyam, ya mut. Begitu juga hati manusia, kalau udah nggak mau hadir di majelis ilmu, kalau tidak suka dengerin ceramah, kalau tidak mau mendengarkan hikmah 3 hari, yamut, hatinya bakal mati. Kalau hati itu mati, wa inna aba'adan nasi minallah al-qalbul qasi. Yang membuat manusia itu jauh dari Allah bukan rumahnya deket sama masjid, bukan. Tapi hatinya yang Allah bikin perasaan dia jauh terhadap rumah Allah.
Alhamdulillah, saya lihat wajah-wajah orang solehah semua. Man lazimal masjida fashhad lahu bil imah. Siapa yang biasa bolak-balik ke masjid berjamaah, hadir taklim, saksikan kata Nabi, itu orang yang memiliki kualitas iman dan takwa yang bagus. Mudah-mudahan hadirnya kita menambah kecintaan kita kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan jamaah haji sebagian yang sudah berangkat dalam keadaan sehat, bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan menjelang Pilpres negara kita dijaga oleh Allah. Tetap negara kita yang kita inginkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan mereka yang punya niat baik untuk membangun negara kita lebih maju. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Mudah-mudahan Allah gagalkan yang punya niat-niat jelek terhadap negara kita ini. Negara yang di dalamnya banyak ulama-ulama, banyak para habaib. Sekarang ini ulama sama habaib lagi diadu. Siapa yang ngadu? Yang gak suka. Kenapa dia mau mengadu ulama habaib? Sekarang lagi rame masalah nasab, sengaja diadu. Mudah-mudahan kita tidak terprovokasi. Amin. Itu semua usaha-usaha orang untuk membuat gaduh di negeri kita. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika li 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.